beberapa sudah informasinya. Oke, jadi nanti yang awal akan saya minta untuk membaca ini PTK-nya dulu. Membaca, setelah itu nanti menulis. Okay. Menulis tetapi tidak lihat Al-Quran ya. Oh. Kalau menulis tadi yang Pak Hafid sudah hafal lah itu. Terus baru nanti akan mempraktekkan selama 15 menit. Tolong ketika 15 menit itu persis seperti ya mini pembelajaran. Waktunya memang terbatas. Yang di situ mudah menampilkan semua hal, termasuk mungkin ada videonya, ada apa. Tetapi karena terbatas, yang mungkin bisa menampilkan sisi mana yang itu. Karena kan video kadang memakan waktu yang banyak. KPP apa, kemudian LKPD-nya seperti apa, dan seterusnya. Oke, baru kemudian kita diskusi atau kita merefleksikan apa yang disampaikan atau dipresentasikan Pak. Oke, selanjutnya saya akan minta Pak Hafid untuk membaca surat Al-Insyirah. Iya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oke, terima kasih. Sekarang coba Pak Hafid menulis di kertas nanti hasil tulisan itu tanpa melihat Quran ya. Di foto dikirimkan ke saya. Ya, dikirim ke saya. Oke, sekarang silakan menulis surat pendek saja, surat Al-Alaq. Iya, Pak. Surat Al-Alaq Iqra nggih Bapak nggih. Mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Al-Falaq. Oh, Al-Falaq nggih. Tadi saya dengarnya ya. Al-Alaq Bapak. Ngapunten. Bukan Al-Falaq. Nggih. Yang pendek aja ya. Nggih.
Sampun Bapak. Oke, silakan dikirim sudah ya, kirim ya. Oh, saya foto dulu ya Bapak. Kasih nama, foto. Oh gitu. Sudah ya Mas ya? Proses pengiriman Bapak. Halo, sudah? Saya kirimkan ke Bapak nih. Ya. Sudah Bapak. Tugas menulis Quran Surat Al-Falaq. Sekarang silakan mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan LPP yang sudah dibuat, sesuai dengan perangkat pembelajaran dan juga semua yang sudah disiapkan. Waktu hanya 15 menit. Kita akan lihat. Iya Bapak. Oke, silakan Mas. Baik Bapak. Izinkan Bapak saya untuk share screen Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Bapak kita dapat diizinkan untuk bersama-sama belajar, kemudian diizinkan untuk bisa bermuwajahah dalam kegiatan KPM hari ini dengan sehat walafiat. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai dengan KPM kita hari ini, silakan semua peserta didik untuk membereskan kalau ada sampah di sampingnya, kemudian tempat duduknya diperbaiki dulu yang belum tertib, belum bagus, masih belok-belok meja kursinya, silakan diperbaiki dulu. Kemudian handphone silakan disimpan dahulu. Kembali menyiapkan buku paketnya dan buku tulis kalian semuanya. Baik, kalau sudah semuanya,
peserta didik diminta untuk sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita sampaikan, yang kita dapatkan hari ini ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah telah kita sampaikan, kita awali dengan berdoa, semoga ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, pada hari ini sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan di akhir pembelajaran kemarin di bab yang sebelumnya, bahwa hari ini Bapak akan menyampaikan topik baru pada RPP yang pertama atau materi yang pertama di semester Gasal kali ini, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah dakwah dan tablik. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita akan melanjutkan beberapa slide selanjutnya. Nah, sebelum kita akan memulai dengan pembacaan Al-Quran, ya, kita bersama-sama tadarus agar kelak dimudahkan dalam kita belajar, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai bersama-sama tadarus Al-Quran agar kita lebih menebalkan iman kita dan bukti iman kita kepada Al-Quran, gitu ya. Nah, silakan dibuka mushaf Al-Qurannya. Setelah ini kita akan mulai membaca surah Ali Imran ayat 104. Ya, silakan dibuka. Baik, kita akan mulai pada ayat pertama ini. Saya awali, nanti ditirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semuanya, silakan yang belum rajin dengan membaca Al-Quran, silakan dari mulai sekarang Al-Qurannya diperbaiki, dan silakan pagi dan sore dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, silakan belajar dengan yang sudah bisa. Gitu ya. Baik, setelah kita masuk melewati berdoa dan tadarus Al-Quran bersama, saya ingin cek dulu presensi semua peserta didik hari ini, ya. Baik, saya cek dulu. Pertama, Ahmad hadir ya. Ya. Yang kedua, ya, baik, semuanya nihil semuanya di kelas 11 APHP 1 ini. Baik, semoga kedepannya nanti tidak ada yang sakit ya. Kita dimudahkan semua dalam belajar, sehingga nanti kita bisa belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengaplikasikannya serta membiasakannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Baik, selanjutnya adalah, ya, setelah kita tadarus Al-Quran, kita akan coba sebelum kita memasuki materi kita kali ini. Nah, anak-anak ada yang tahu ya siapa ini? Ya, ini adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, kaitannya dengan materi kita kali ini adalah beliau adalah seorang dai, gitu ya, seorang mubalik, gitu ya, dan juga seorang khotib juga di dalam kegiatannya. Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan beliau adalah kita bisa meniru, gitu ya, meniru bagaimana dakwah dan fatwa beliau ketika memberikan contoh di dalam khususnya materi kita kali ini. Baik, selanjutnya, nah, siapa beliau ini? Beliau juga adalah dai kondang yang bernama siapa? Ya, Ustadz Zainuddin MZ, ya, dai dengan slogan dai 1000 umat, juta umat inilah yang menjadi legendaris di Nusantara ini. Yang beliau adalah seorang dai yang luar biasa dalam kegiatan dakwahnya, yang patut kita contoh dan kita lakukan, ikuti fatwa-fatwanya. Dan yang terakhir, ada yang tahu ini siapa? Nah, ini adalah siapa? Ya, ini saya sendiri, ya, pengampu materi kali ini. Semoga dengan materi perantara Pak Abid kita dapat belajar bersama, gitu ya, mendiskusikan, menerapkan apa yang ada di dalam materi nanti yang akan kita sampaikan. Baik, selanjutnya, kok kelihatannya agak lesu anak-anak semuanya. Silakan coba sekarang kita akan coba cek ya, tebak-tebak gambar. Kita akan ice breaking dulu sebelumnya kita mulai agar kita lebih fresh, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek dulu pada salah satu
materi kita, yaitu ice breaking yang akan kita coba ya. Sebentar. Nah, kita akan coba tebak gambar ya. Kita akan coba tebak gambar. Yang pertama, ini gambar apa kira-kira? Nah, apa kira-kira? Nah, ini adalah gambar ya kupu-kupu ya. Kita lihat apa itu kupu-kupu? Bukan, ternyata adalah gajah. Ya, gambar yang kedua, coba kita lihat lagi. Nah, gambar apa ini? Ya, ikan hiu. Tapi apa kita lihat? Bukan, ini adalah kuda gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat yang terakhir adalah gambar apa ini? Ya, itik ya, kayak angsa gitu yang di air gitu. Nah, tapi apa kita lihat? Nah, ini adalah kuda. Ya, anak-anak semua belum ada yang benar semuanya, tapi semoga dengan ice breaking ini kita lebih semangat dan tidak ada yang ngantuk ya. Oke, baik. Setelah kita mengikuti ice breaking kali ini, kita akan langsung memasuki materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang materi apa anak tadi? Ya, tentang khutbah, ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, baik, setelah ini kita akan masuk pada materi yang inti. Yang pertama adalah khutbah. Nah, biar apa? Biar apa? Biar kita ini menjadi orang yang akan kelak nanti mendapatkan syafaat surga. Nah, ini sebelah kanannya adalah surganya. Yang sebelah kiri ini adalah neraka gitu ya. Semoga dengan kita saling berdakwah menambah amal kita dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Baik, selanjutnya. Nah, manfaat dari materi yang kita ketahui adalah yang pertama jadi orang yang berprestasi ya, seperti yang di sini nih. Kemudian yang di tengah di sini kita menjadi orang yang ya ini ya, punya kebanggaan. Dan yang ketiga, memiliki cita-cita yang luar biasa. Ini ibaratnya anak yang masuk dalam naik ke dalam pensil begitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama ya, kita menerapkan ketentuan khutbah ya, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh dan dakwahnya. Yang kelima, membedakan antara khutbah, tabligh, dakwah. Yang keenam, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang terakhir adalah menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, yang nanti kita dapat menyimpulkan hikmahnya dan manfaatnya, dan pada akhirnya nanti di pertemuan yang ketiga kita akan bisa mempraktikkan cara membuat teks khutbah, berkhutbah, dan untuk yang dakwah kita akan coba membuat sebuah kultum gitu ya. Nah, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan coba lihat menelusuri mind mapping yang kita. Yang pertama adalah dakwah ya, khutbah, tabligh. Ya, kita akan mempelajari mengenai pengertiannya apa, gitu ya, pengertian dalilnya apa, ya, pengertian dalil apa, yang dimana hari ini kita akan coba menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, nanti kita diskusi di sana, kita akan coba berdiskusi yang terbagi menjadi beberapa kelompok yang kemarin minggu lalu kita sampaikan kelompoknya, begitu ya. Nah, selanjutnya, nah, sebelum kita melanjutkan dari aktivitas kita, saya minta anak-anak semuanya untuk coba mencermati video yang Bapak sampaikan. Nah, nanti kita klik linknya gitu ya. Jadi ini ada link-linknya yang kita sampai sendiri, yang kita klik sendiri dan kita bisa mengamati ya. Nanti anak-anak saya minta untuk mengamatinya. Setelah mengamati, mendengarkan, membaca, menyimpulkan dari masing-masing dakwah, khutbah, tabligh gitu ya, dari masing-masing kelompok tadi gitu ya. Setelah kita cek ya, kita coba dulu cek pertama ya. Ya. Nah, inilah nasihat Gus Bahar tentang 5 kunci agar hidup ayam tentrem. Nah, ini dakwah. Kemudian yang kedua tentang cara khutbah. Ini teknik khutbah ya. Kita klik dulu, klik. Nah, baik. Tadi anak-anak sudah menyimak semuanya. Silakan dianalisis. Yang terakhir adalah ini ya, tabligh. Ini ada gambar apa ini? Gambarnya Habib Syekh dan Habib Rizik. Silakan dianalisis semuanya. Kita klik ya. Baik, anak-anak semuanya sudah bisa menyimpulkan. Silakan dimusyawarahkan dengan teman sekelompoknya, gitu ya.
Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan diskusi lagi, kita akan melihat tayangan di sebelumnya. Nah, materi yang sebelum akan Bapak sampaikan ini nanti akan didiskusikan lagi. Kita akan sedikit memberikan pengantar apa itu dakwah. Di mana dakwah ini adalah merujuk arti bahasa. Dakwah merupakan kata masdar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal yang tertentu. Kalau istilah apa? Kalau istilah adalah setiap kegiatan yang mengajak, menyeru, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman pada Allah Ta'ala sesuai dengan ajarannya akidah, keimanan, syariah, hukum, dan akhlak Islam. Nah, itu selanjutnya kita akan melihat apa dalilnya. Nah, dalilnya dari ini. Nanti kita baca bersama-sama ya. Surat Ali Imran ayat 104. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, artinya bisa dibaca sendiri, di mana kita diharapkan menjadi orang yang bisa menjadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintah dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Baik, selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya adalah khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah, ya. Dan di sini bahwa khutbah adalah berasal dari kata mukhutbah yang berarti pembicaraan atau berarti perkara besar yang diperbincangkan, atau juga bermakna peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan beribadah. Nah, istilah khutbah ini adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Ini khutbah. Biasanya anak-anak semuanya ikut khutbah di mana? Di masjid, ya. Karena khutbah ini tidak hanya hari Jumat saja, tapi apa? Ketika Idul Adha, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan menyimak tentang salah satu yang ketiga kalinya, yaitu tentang masalah tablik. Apa itu tablik? Nah, tablik ini menurut arti daripada bahasa berasal dari kata balagho yuballighu. Artinya adalah menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Nah, orang yang menyampaikan ini adalah disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, mubaligh. Kalau dakwah namanya dai. Kalau orang yang berkhutbah namanya ya khotib, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat apa dalilnya. Nah, ini dalilnya kenapa kita diharuskan menyampaikan sesuatu pada orang lain. Nah, surat Al-Ahzab ayat 39. Nah, kita baca bersama. Ya, cukup itu ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, baik. Setelah anak semuanya mendiskusikan semuanya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya silakan disampaikan hasilnya di depan kelasnya. Silakan kelompok 1, 2, 3, kelompok 1 dan 3 ya. 1, 2, dan 3 ini silakan untuk maju yang sudah selesai. Kelompok 1 ya. Oke, baik, silakan. Kemudian selesai semua ketiga kelompok yang hari ini menyampaikan materi, ya. Kesimpulannya apa anak-anak? Ada tahu nggak perbedaannya antara ketiga itu? Ya, perbedaannya adalah dari ketiga macam-macam hal tersebut adalah kalau yang namanya dakwah ini tidak terhitung waktu atau tidak dekat waktu ya. Beda dengan khutbah. Kalau khutbah waktunya harus ketika hari Jumat atau yang ditentukan. Ada rukun-rukunnya juga. Kalau dakwah tidak ada rukun yang harus mengikat seperti khutbah yang harus ada bacaan hamdalahnya, ada bacaan syahadatnya, wasiat takwanya, begitu ya. Sama, tapi juga tidak ada waktu yang mengikat, begitu ya. Itu perbedaannya. Persamaannya apa anak-anak? Ya, persamaannya adalah sama-sama mengajak kepada kebaikan dengan santun dan damai, kan begitu ya. Baik, setelah kita merefleksikan semua dari hasil pembacaan kita, mengamati, kemudian menelaah, menyimak, mendengar, membaca, kemudian menuliskan, menyimpulkan semua hasil diskusi kita kali ini, dari mulai speaking di awal, tujuan pembacaan kita kali ini, di akhirnya kita akan coba evaluasi bersama di dalam LKPD yang Bapak siapkan di dalam Google Classroom. Anak-anak semuanya bisa dipersilakan untuk membuka handphonenya dan membuka kelasnya kita. Silakan dibuka kelasnya. Ya, ini ya. Ini ada di sini LK1 dakwah, tabligh dan khutbah. Di sini silakan diklik. Sudah ya? Oke, baik. Kita lihat hasilnya bagaimana nilainya. Nah, ini dia nilainya. Weni Masrurah
dapat nilai 100. Kemudian Mbak Dini Damayanti dapat nilai 100. Pak Diono masih kosong ini. Ya, silakan nanti diperbaiki lagi. Ada remedialnya ya nanti ya. Di dalam nilai nanti akan sampaikan remedialnya bagi yang belum KKM gitu ya. Kemudian Bu Rizka, ya Bu Rizka juga masih 40 ini. KKM-nya adalah 75, silakan dimanfaatkan, dioptimalkan nilainya. Ya, remedi dengan Pak Diono sama. Kemudian yang selanjutnya Mbak Tri Astuti 100 ya. Mbak Astuti 100, kemudian Mas Husnul Wahid ya 100. Ya, baik. Silakan dengan nilai yang telah kita sampaikan hari ini, telah dikerjakan hari ini menjadi patokan nilai yang nanti setelah kita memahami bisa membiasakan ke dalam perilaku kita sehari-hari. Baik, itu yang Bapak sampaikan hari ini ya. Minggu depan kita akan masih berdiskusi kembali dengan teknik yang lainnya ya. Kemudian kita akan coba dengan teknik PJBL yaitu Project Based Learning. Kita akan coba merancang sebuah cara membuat naskah-naskah daripada naskah khutbah dan naskah dakwah gitu ya. Begitu. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada ya. Baik, semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang menjadi ibroh tentang dari ketiga materi dapat dimanfaatkan, dilakukan di rumah maupun di sekolah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Robert ya. Yang tadi untuk yang di tulisan ya Pak, tulisan Pak Fit itu ya, min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza mestinya. Iya, mohon maaf Pak, kurang titik Pak, mohon maaf Pak, kurang titik. Oke, nah perlu lebih hati-hati karena bisa berdampak. Oke, kemudian terkait dengan pembelajaran. Tapi untuk apa? Saya lihat atau saya mengikuti yang disampaikan Pak Afi tadi, kecenderungan untuk lebih fokus kepada lot daripada hot. Mengapa itu? Jadi kan lebih banyak coba jelaskan, coba bukan, coba artikan ya. Itu mengapa tidak mengarah ke hot? Padahal di judulnya apa tadi? Coba. Ketentuan khutbah dan dakwah. Tapi ada yang tadi yang sopan dan damai, enggak? Nggih. Nah, itu. Jadi sebenarnya dari sisi judul awalnya udah bagus ya. Tapi di implementasinya sebenarnya lebih fokus kepada lot ya, lebih kepada definisi antara tabligh, kemudian khutbah dan juga apa namanya? Apa satunya tuh? Khutbah, dakwah, tabligh. Iya, khutbah, dakwah dan tabligh. Jadi saya kira ruhnya itu perlu diperkuat. Justru ruh yang damai dan sopan atau santun tadi itu menjadi spirit malahan. Itu malah menjadi hot ya, higher order thinking skill. Dan itu harus ada tagihannya. Tagihannya apa? Tagihannya anak-anak harus membiasakan melihat tampilan yang menampilkan khotbah-khotbah yang isinya penuh dengan perdamaian. Karena emang udah dipilih ya dia. Nah, ketika tidak relevan maka itu berarti kurang nyambung. Itu lebih, jadi harus dipilih mana yang menampilkan. Jadi ketika melihat nanti anak diminta untuk mencermati, bisa juga khot itu bisa membedakan tentang berbagai tabligh itu mana yang sudah berisi tentang kesantunan atau kesopanan, yang berisi tentang kedamaian. Nah, kata kedamaian itu kan pasti kan mewujudkan kerahmatan lil alam. Nah, itu yang harus tampak di dalam prosesnya dan juga tagihannya. Itu yang sepertinya Pak Hafid agak miss ya di sini. Miss itu dalam pengertian lebih fokus kepada definisi.
definisi tentang 3 hal tadi. Jadi iya. sudah ada videonya sudah, tapi apakah itu sampai ditindaklanjuti menjadi sebuah proses untuk, karena itu bukan knowledge ya, itu sebenarnya adalah KI 1 dan KI 2. KI 1-nya apa? KI 1 menjadikan setiap orang itu punya inner peace, sehingga ketika menyampaikan apapun itu selalu berisi terkait dengan keteduhan, tidak menimbulkan persoalan, tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Nah itu karena temanya sudah dipilih tentang kedamaian. Kemudian juga kalau bisa anak-anak dibiasakan meskipun dengan bahasa mereka itu difokuskan apa yang misalnya membuat atau mempraktekkan sebuah misalnya khutbah pendek atau pidato pendek yang berisi tentang nilai kedamaian itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar kognitif, karena di dalam scientific itu ada implementing, kemudian ada associating, bahkan ada problem solving. Nah, problem solving itu anak bisa melihat ini di dalam realitas ada beberapa hal yang misalnya ke komponen masyarakat tidak untuk maka kita perlu memberikan sebuah khutbah atau tablet yang berisi yang meneduhkan. Kira-kira apa yang akan itu akan KI 1 dan KI 2 itu akan kelihatan. Nah, jadi lebih dominan dan KI 3-nya. Oke, ada komentar? Oke. Yang utama, terima kasih Bapak dosen sudah memberikan masukan yang biasa sekali, yang mungkin menjadi salah satu masukan untuk segera saya berikan tidak lanjut ketika saya mengajar nantinya. Yang kedua, yang saya bingungkan itu ketika menerapkan di SMK, di RPP dengan yang saya sampaikan itu kok KI 1, KI 2 itu kita fokus ke KI 3 dan 4 ngaten Bapak dosen. Itu yang saya bingungkan. Nggih, karena mungkin dari tataran SMK ngaten nggih, maka saya dengar dari beberapa literasi kemarin itu KI 3 dan 4 ketika masukkan RPP, sehingga KI 1 dan 2 enggak terlalu saya tampilkan. Saya tampilkan ketika nanti ketika saya menjelaskan deskripsinya ke deskripsi, kemudian contoh praktek daripada video yang tadi saya sampaikan Bapak. Mungkin itu mohon bisa diluruskan matur. Nah, justru yang KI 1 dan KI 2 itu mendominasi. Jadi kognitif itu maksimal hanya 25%. Itu untuk yang itu KI 1, KI 2 itu bukan untuk dibicarakan memang, tapi langsung dimodelkan, langsung dicontohkan. Sehingga di sini seluruh guru apapun materi yang kita desain itu pendekatannya menampilkan diri pencapaian KI 1 dan KI 2. Ya, selama ini memang kita lebih banyak fokus pencapaian KI 3 dan KI 4. Jadi KI 1, KI 2 justru jauh lebih penting, itu yang selama ini dianggap sebagai hidden curriculum. Tapi hidden curriculum kalau tidak disadari maka tidak akan muncul sama sekali. Hidden curriculum. Dan saya dampingi di banyak sekolah yang memang punya program penguatan pendidikan karakter. Itu KI 1, KI 2 itu ditampilkan melalui values based atmosphere, jadi suasana berbasis nilai tentang kedamaian. Itu suasana kelas dibuat penuh kedamaian. Itu, dan anak-anak dibiasakan untuk mengatakan yang positif, menyapa ke temannya, itu sudah praktekkan. Itu kalau mereka bukan hanya sekedar pas menjadi petugas atau pas khotib aja ya, tapi dalam keseharian mereka udah. Nah itu tuh yang saya kira perlu menjadi perhatian, sehingga benar-benar karakter itu lebih membumi ya. Oke, saya kira itu ya. Kalau yang lain tadi ada video tadi yang belum kelihatan, itu lebih kepada anak dibawa kepada level hot untuk apalagi anak SMK udah bisa itu merefleksikan, kemudian dia membuat contoh, membuat perbedaan, terus akhirnya dia membuat sebuah contoh ya. Kemarin saya mengisi pelatihan, saya buat TV komersial. Itu para guru bisa membuat iklan tapi materinya itu nyampe. Jadi itu untuk anak SMK
udah bisa. SD aja udah bisa. Dan saya dampingi tingkat SD juga. Oke. Terima kasih Pak Hafid ya. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan beberapa hal tadi bisa nanti ditingkatkan lagi, karena poinnya setelah PPG ada peningkatan dari yang sebelumnya seperti apa. Jadi ada apa before and after, sebelumnya dan setelah seperti apa, terutama dalam konteks karakter atau kompetensi kepribadian dan sosial. Untuk kompetensi profesional dan pedagogik itu ya, tetapi ada yang jauh penting, itu adalah di soft skill ya, kepribadian dan sosial. Terima kasih ya. Kalau udah dianggap cukup, nggak ada pertanyaan, mungkin selesai cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya dan diskusinya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.